murid-murid Ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Video kali ini Ibu akan melanjutkan materi chapter 4, di mana materinya adalah The names of the things in the yard. Dan materi ini merupakan materi dari buku When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. So my students, sekarang kita bahas the names of things in the yard. Are you ready to study? Let's check it out. Baik, murid Ibu, kita masuk ke buku When English Rings a Bell halaman 86. Observing and asking question. Mengamati dan bertanya. Oke, Ibu baca perintahnya. We will tell the names of things in the yard and around the house. Kita akan menyebutkan nama-nama benda-benda yang ada di pekarangan atau halaman dan di sekeliling rumah. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. First, pertama, we will listen to our teacher say the names of things, the yard and around the house. Kita akan mendengarkan guru kita menyebutkan nama-nama benda yang ada di taman atau halaman dan sekeliling rumah. Then, kemudian, we will repeat the words after the teacher one by one. Kita ulangi kata-kata setelah guru kita satu demi satu. We will say the names. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan sebutkan nama-nama tersebut dengan keras, dengan jelas, dan dengan tepat. Oke? Baik, murid Ibu, sekarang kita baca ya yang ada di buku When English Rings a Bell. Pertama, a tree, a tree. Sekarang kita dengarkan bagaimana pelafalannya dengan kamus yang benar. Kita cek kamus online ya. Ini dia bunyi tree. Tree, 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 tree. Apa arti tree? Tree artinya adalah ini, coba lihat, pohon. So, a tall plant that can live a long time. Tumbuhan yang tinggi yang bisa hidup dengan waktu yang sangat panjang. Itu yang disebut tree. Kalau dia sebuah, maka ditambahkan e di depannya. Oke, sekarang kita masuk ke bird cage. A bird cage. A bird cage. Kita dengarkan pronunciation-nya ya. Bird cage, bird cage, Bird cage. bird cage, bird cage. Apa artinya? Sebuah kandang, a cage in which birds are kept. Kandang atau sebuah kandang di mana burung-burung disimpan atau diletakkan. Biasanya, usually one in a house. Biasanya satu kita letakkan di rumah kita. Jadi penulisannya nggak terpisah, tapi digabung seperti ini loh. Ini bukti dari Oxford Advanced Learners Dictionary. Jadi buku ini sebaiknya kita perbaiki ya, jangan dipisah tulisannya ya. Oke. Nah ini dia. Kita ulangi lagi bunyinya. Bird cage, American. bird cage. Oke, jadi yang biru British, yang di bawah American. Sekarang kita masuk ke flower. Oke, ini dia. Sunflower. Sunflowers. Artinya beberapa bunga. Jadi bunga-bunga ya, ada S, jadi bunganya lebih dari satu. Sekarang kita lafalkan bunyi flowers saja. Dengarkan ya. British English. Flower, flower, flower. Flower, R-nya nggak terdengar ya kalau British English. American. Flower, flower. Oke, jadi kalau American R-nya keras, British R-nya lunak. Artinya adalah a colored parts of a plant from which a seed or fruit development. Jadi flower itu adalah bagian-bagian yang berwarna-warni dari tumbuhan yang biasanya tumbuh dari biji atau
fruit development, perkembangan dari buah-buahan. Jadi flower itu adalah artinya bunga. Ini definisi secara bahasa Inggris ya. Flowers usually grow at the end of a stem and last only a short time. Oke, itu flower. Sekarang kita masuk ke who. Nah, ini dia. A who ini artinya adalah cangkul ya. Cangkul. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana pronunciation-nya menurut kamus online kita. Ini dia. Oke, kita coba bunyikan British English dulu. Ho. 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 Oke, ulangi ya. British English. Ho. American English. Ho. Nah, hoe ini artinya a garden tool with a long handle and a thin metal blade. Jadi ini semua, lihat gambar ini merupakan hoe. Tapi nanti tool itu adalah perkakas yang kita pakai untuk garden, untuk taman. Bisa cangkul, bisa ini scope. Tapi hoe ini artinya cangkul ya. Oke, sekarang kita masuk ke a wheelbarrow. Ini tulisannya digabung juga ya, tidak dipisah seperti ini. Sebagai bukti, ayo kita masuk ke kamus. Kamus kita, ini dia. Yuk kita dengarkan cara melafalkannya sesuai dengan British English. Wheelbarrow. 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 American English. Wheelbarrow. 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 Oke, ini berasal dari, boleh disebut juga barrow aja ya. Jadi ini artinya a large open container with a wheel and two handle that you can use outside to carry things. Jadi kalau kamu bawa sesuatu, tempat sorongan-sorongan gitu, ini dia gambarnya. Artinya kontainer untuk memasukkan sampah atau apa yang punya handle-nya dua, ini handle, itu disebut dengan wheelbarrow. Atau kita bisa sebut dengan maknanya adalah kereta sorong. Nah, ini kereta sorong. Kita masuk ke bunyi pot ya. Nah, ini some pots, beberapa tempat bunga itu pot ya. Nah, sekarang bagaimana cara melafalkannya dalam bahasa Inggris sesuai kamus? Ini British English dulu ya. Pot. 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 Jadi O-nya nggak bulat ya. Pot. Pot. Oke. American English. Pot. 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 Nah, jadi kalau British English pot. Kalau American pot. Nah, kamu suka yang mana? Artinya adalah tempat untuk meletakkan bunga, itu bisa pot. Pot. Nah, so sekarang kita masuk ke this one. A watering can. A watering can. Nah, untuk nyiram bunga itu namanya watering can. Baik, kita dengarkan cara pelafalan dari watering can. American English dulu, British English dulu ya. Watering can. Watering can. Ya, kalau saya bacanya watering, ternyata watering can. Watering can. American English. Watering can. Watering can. Lebih cepat ya. Jadi British English. Watering can. American English. Watering can. Oke, watering can tempat menyiram bunga, bisa dari metal, bisa dari plastik ya. Jadi kontainer yang digunakan untuk menyiram tanaman. Nah, sekarang kita masuk ke ini dia. Spade. A spade. Ini scope ya, scope untuk masukin pasir atau apa. Kita dengarkan cara pelafalannya. Ini dia. Yuk, ini British dulu ya. Spade. 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 American English. Spade. Spade. Oke. Kedua bunyi ini atau
Spade ini maknanya adalah a garden tool with a broad metal parts and a long handle used for digging. Jadi ini adalah perangkat atau tool atau perkakas yang digunakan untuk menggali lubang misalnya, atau digging itu menggali ya. Jadi ini digunakan untuk menggali lubang atau memasukkan pasir. Nah, kalau kita bahas Indonesianya disebut dengan scope ya. Oke, ini terlupakan. A bench. A bench. Oke, bagaimana cara pelafalannya? Nah, cara pelafalannya yuk kita dengarkan. British English. Bench. 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 Nih, CH ini dilafalkan dengan ch, ch, ch. Nah, ulangi lagi. British English. Bench. Bench. American English. Bench. Bench. Oke, bench. Nih, agak berbeda ya pelafalannya, tapi secara fonetiknya dia sama. Nah, ini adalah tempat duduk. Nah, seperti ini ya, tempat duduk. A long seat, tempat duduk yang panjang, bisa digunakan untuk 2 sampai lebih 2 sampai beberapa orang ya. Biasanya digunakan usually made of wood. Biasanya dibuat dari atau terbuat dari kayu. Nah, sebagai contoh di sini dia bench. Ini bisa duduk 2 atau 3 orang. Nah, murid ibu, yang ibu ingatkan lagi adalah ada penggunaan a. Ini apa kemarin? Sebelumnya ibu udah jelaskan artikel. Itu adalah artikel. Penanda dia singular, dan kemudian kenapa pakai e bukan n? Karena letter awal dari sebuah kata bunyinya itu berbunyi huruf konsonan, tapi kalau dia berbunyi vokal baru menggunakan n. Ibu mengulangi materi ya. Dan di depan ini ada some dan some. Kalau some dan some itu quantifier, jumlahnya banyak, beberapa artinya di sini. Nah, kalau dia lebih dari 1 atau beberapa disebut dengan plural, maka ditambahkan s pada kata bendanya. Ini ada s di sini harusnya ya. Flowers, pots. Nah, itu penggunaan singular dan plural noun. Ibu sudah jelaskan. So, murid-murid ibu sekalian, sekian dulu penjelasan kita tentang nama-nama benda yang ada di taman. Semoga bermanfaat dan ibu sudah berikan contoh pelafalannya dengan menggunakan kamus Oxford. Baik itu American maupun itu dengan gaya atau pronunciation British. Kamu suka yang mana? British English or American? Tergantung kamu. Yang penting cara pelafalannya benar, letak segmen lidahnya benar, posisi lidah benar, segmennya benar. Kalau agak beda ya itu dipengaruhi oleh mother tongue kita dan bahasa ibu kita. Oke, murid ibu, sekian dulu. Assalamualaikum. See you, bye-bye for the next video. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.